Halo Sobat Sacerit, salam cerita. Kali ini saya, Sita, akan menceritakan film yang berjudul Wrath of Man, yang diperankan oleh jagoan tampan botak yang tak asing lagi buat kita semua. Siapa lagi kalau bukan Om Jason Statham. Gak usah sui-sui, langsung gas ke un. Sebelum lanjut, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja siapkan kopi atau hitam cai kepoi agar kita tetap terjaga warasannya. Syukur. Di awal film diperlihatkan dua petugas keamanan sedang bertugas untuk membawa beberapa kantong uang menggunakan kendaraan lapis baja. Mereka dihadang sebuah truk. Tanpa diduga ternyata truk itu adalah perampok dan membawa uang tersebut. Naas kedua petugas tewas terbunuh dalam tragedi itu. Lalu scene pun beralih ke Los Angeles, di sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa keamanan pengiriman uang. Perusahaan ini bernama Forticho. Kali ini jagoan kita film ini bernama Patrick Hale. Dia terlihat melamar untuk menjadi salah seorang pegawai di perusahaan tersebut. Pimpinan perusahaan ini mengatakan beberapa minggu sebelumnya dia kehilangan dua pekerjanya. Bahkan seorang warga sipil menjadi korban akibat sebuah perampokan dan hingga saat ini pelakunya belum tertangkap. Kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Ballet. Dia merupakan kepala keamanan di perusahaan ini. Ballet ditugaskan memberikan pelatihan dan aturan pekerjaan yang mesti dilakukan oleh Patrick. Dimulai dengan menjalani pelatihan kebugaran fisik, pelajaran menembak target, dan mengemudikan truk lapis baja yang dipergunakan untuk membawa uangnya. Setelah menjalani serangkaian tes dengan hasil biasa saja, Patrick akhirnya diterima bekerja dan hari itu juga Patrick melakukan tugas pertamanya. Ballet memperkenalkan rekan-rekannya. Selain petugas wanita yang bernama Diana, ada Bob, Dave, dan yang lainnya. Patrick kemudian mengambil pistol yang akan dia pergunakan untuk pekerjaannya. Hari pertama bekerja dia ditugaskan bersama Dave untuk mengirim sejumlah uang. Di pekerjaan pertamanya Patrick ditemani Ballet dan Dave untuk mendatangi beberapa tempat untuk mengambil uang dari berbagai perusahaan. Dan di sepanjang perjalanan Dave tak berhenti menyindir Patrick yang ia kira tak tahu apa-apa soal seberapa berbahayanya pekerjaan mereka. Setelah selesai Ballet dan teman-temannya mengajak Patrick untuk santai sejenak, bermain biliar dan minum kopi. Namun sebelum pergi Patrick memperhatikan kartu tanda pengenal seluruh pegawai perusahaan ini. Apa yang sedang Patrick rencanakan dan siapakah sebenarnya orang ini? Beberapa hari kemudian mereka bertiga kembali ditugaskan untuk mengirim sejumlah uang ke dalam kasino yang berada di dalam kapal pesiar. Ballet bertugas masuk ke dalam kapalnya. Dan saat Dave memanggil Ballet melalui radio, dia terkejut karena terdengar bahwa Ballet sedang disandera oleh perampok. Perampok ini meminta Dave untuk mengantarkan uangnya yang berada di mobil. Jika tidak dituruti permintaannya, mereka akan menghabisi Ballet. Mendengar permintaan perampok tersebut, Dave langsung panik dan terlihat konyol. Di sini Patrick mengatakan dia sendiri yang akan mengatasinya dan menyuruh Dave agar tetap tenang. Akhirnya Dave memberanikan diri untuk membawa truk mobilnya menuju tempat pertemuan. Para perampok ini sudah mempersiapkan dua mobil untuk membawa uangnya. Namun yang terjadi, ya, dalam situasi ini kita akan diperlihatkan betapa sangarnya sosok Patrick yang dengan mudah menghabisi para perampok tersebut tanpa terluka sedikit pun. Setelah semua perampok tewas, kemudian Patrick melihat satu persatu wajah dari para pelaku seakan dia sedang mencari seseorang. Entahlah.
Scene beralih ke kantor Vertigo, terlihat dua agen FBI melakukan interogasi kepada Ballet dan Patrick. Mereka semua heran. Kok bisa Patrick membunuh 6 perampok seorang diri, dan bahkan tembakannya tidak meleset sedikit pun. Padahal hasil penilaiannya saat tes masuk hanya biasa saja dan hampir tidak lulus tes. What I don't understand is how you managed to take down 6 men without even so much as a scratch. Kill or be killed. He saved his partner's life. Lalu agen FBI ini kemudian memperlihatkan kepada Patrick rekaman saat perampokan pertama di awal film berlangsung yang mengakibatkan 2 petugas Portico dan 1 warga sipil tewas. Kalau kita lihat dari raut muka Patrick, dia berusaha menyembunyikan kesedihan dan amarahnya terutama saat dia melihat pelaku perampokan yang sedang menembaki korban. Lalu interogasi pun selesai. You sure? We done? Thank you, Mr. Hill. Kedua agen ini lalu menghubungi atasannya. Mereka menyimpulkan bahwa Patrick adalah orang yang mereka cari dan berusaha mereka tangkap selama 25 tahun terakhir ini. Tetapi atasannya menyuruh membiarkan Patrick agar beraksi sesuai rencananya. Karena dia tahu Patrick bekerja di sana bukanlah karena uang tetapi lebih dari itu. Money doesn't mean a thing to him. Do we understand each other? Loud and clear. 3 bulan berlalu Patrick dan rekannya kembali bertugas. Kali ini Ballet sendiri yang membawa truk uangnya. Tiba-tiba suatu hal yang mengejutkan kembali terjadi. Mereka diserang kawanan perampok bersenjata. Tetapi alangkah terkejutnya perampok itu ketika melihat wajah Patrick yang keluar dari mobil. Para perampok langsung kabur dan ketakutan. Seolah-olah mereka melihat roh jahat yang menyeramkan. Reverse. Yeah. No, I'm sorry. Mendengar cerita ini, Tri dibuat heran dan khawatir jika Patrick adalah seorang psikopat yang sangat ditakuti, dan bahkan ditakuti oleh kalangan penjahat. He's a psychopath. Diana yang terpukau dengan aksi Patrick yang menjadi pahlawan. Mengajak Patrick untuk minum dan sesuatu yang kalian inginkan pun terjadi. Krut. Patrick kemudian meminta Diana untuk menjelaskan beberapa gepok uang yang dia temukan di rumah Diana. My inquiry seriously. Dengan ketakutan, Diana mengaku uang tersebut dia curi dari sebuah troli yang dilewatkan oleh seorang staf kantornya. Sit down. I found it. They missed it. It was in the trolley. Kali ini kita dibawa ke waktu di mana sebelum Patrick melamar menjadi karyawan Vertigo. Ternyata Patrick adalah seorang bos mafia yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Dia memiliki seorang anak remaja. Dia bernama Doggy. Suatu hari Patrick menugaskan beberapa anak buahnya untuk merampok sebuah truk uang. Dan di saat yang sama Patrick dan anaknya hendak jalan-jalan karena hari itu Doggy sedang libur sekolah. Dan karena salah satu anak buahnya ditabrak dalam misinya itu, maka Patrick diminta dengan sangat oleh Mike Recanera MPO-nya untuk melihat jalur truknya. Karena tidak ada pilihan lain. Patrick meminta anaknya untuk menunggunya di dalam mobil, dan dia sendiri mengawasi truk uang itu sambil memesan cilok di seberang jalan. Tetapi sebelum anak buahnya melakukan perampokan, ternyata ada kelompok penjahat lainnya yang mendahului aksi mereka. Damn. What is this? Tiga minggu Patrick menjalani perawatan di rumah sakit setelah sebelumnya dinyatakan koma akibat beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya akibat tragedi tersebut. Patrick berhasil bangun dari kondisi koma. Sayangnya putra sematawayangnya Doggy tidak selamat dari tragedi tersebut. Akibat kejadian itu istrinya menyalahkan Patrick dan menganggapnya sebagai pembunuh anaknya sendiri. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bercerai. Lalu Patrick mulai menyusun rencana untuk menemukan pembunuh putranya. 3 anak buahnya yang bernama Mike, Brandon dan Moge menyesal atas kejadian yang mengakibatkan anak bos mereka tewas. Lalu mereka bertiga langsung bergerak untuk mencari pelakunya. Para pelaku yang dicurigai dihabisi tanpa ampun oleh anak buah Patrick. Tetapi setelah melakukan banyak kekacauan dan aksi pencarian tidak membuahkan hasil, akhirnya Patrick sangat yakin bahwa ada orang dalam yang terlibat dalam tragedi itu.
Hingga sampai pada waktu di mana Patrick membuat identitas palsu dengan profil yang pernah bekerja di jasa keamanan di Eropa. Delta Orange security system. Lalu kita dibawa lagi ke waktu sebelumnya ke kawanan perampok yang salah satu dari anggotanya telah membunuh anaknya Patrick. Mereka adalah mantan marinir yang pernah bertugas di Afghanistan. Dan karena sudah mulai kehabisan uang, mereka mulai terjebak kejahatan saat nekat merampok dari seorang saudagar Arab. Dan sampailah saat ini pimpinan menawarkan pekerjaan selanjutnya. Kali ini jumlahnya mencapai 6 juta dolar. Dengan dibantu orang dalam perusahaan yang mereka incar kali ini adalah Fortico. Mereka menyamar menjadi petugas konstruksi. Saat perampokan itulah JT menghabisi 2 petugas Fortico dan bahkan dia tega menembak anaknya Patrick karena telah melihat wajahnya. 5 bulan setelah kejadian itu, sindikat perampok ini akan melakukan aksi lebih edian lagi. Bukan hanya merampok uang di truknya saja, tetapi mereka akan merampok seluruh uang yang berada di kantor Fortico yang nilainya mencapai 150 juta dolar, atau jika dirupiahkan, sekitar 2.550 miliar rupiah. Wow, banyak sekali. North of 150 million. Rencana itu akan mereka lakukan saat Black Friday atau hari di mana ratusan juta dolar akan masuk ke depo kantor Fortico. Sesuai prosedur, petugas depo tidak akan membuka pintu jika dia tidak melihat seluruh petugas yang berada dalam mobil. Dan hal mengejutkan terungkap, ternyata Balletlah orang dalam yang bertugas memberi informasi kepada komplotan perampok ini. Well, there's something I need to tell you. Patrick berusaha tenang saat mengetahui hal ini. Artinya Ballet terlibat dalam tragedi yang menyebabkan anaknya tewas. Namun harus menahan diri sampai dia benar-benar menemukan seluruh pelakunya. Ballet menyarankan agar Patrick mau bekerja sama karena melawan pun percuma. Pistol Patrick sudah disabotase Ballet dengan tidak diisi peluru. Jika Patrick membantunya maka Patrick akan dibiarkan hidup. Kemudian tangan Patrick diborgol dan mereka menyusup kembali ke depo tempat uang perusahaan Vertigo. Lalu para perampok bersenjata ini langsung menyergap dan menahan semua pegawai perusahaan. Beberapa petugas yang terkejut sempat menyalakan alarm. Dan aksi baku tembak pun terjadi. Get down! Nobody fucking move! Polisi yang mendapat laporan langsung menerjunkan tim SWAT ke lokasi perampokan. Terlihat Patrick sedang berusaha melumpuhkan seorang pelaku dan kemudian membebaskan Tree dan Dev. The alarm's gone. We should just wait for help. Patrick memasukkan sebuah handphone ke dalam salah satu tas uang, dengan maksud jika mereka para perampok berhasil lolos. Dengan adanya HP itu di dalam tas maka Patrick akan mengetahui lokasi mereka. Ballet yang mengetahui situasi semakin kacau meminta pistol kepada rekannya. Tanpa disadari pistol itu dia gunakan untuk menghabisi rekannya termasuk Diana. Bahkan Dev dihabisi juga. Patrick yang terluka akibat baku tembak di lokasi, dia kembali melihat wajah pelaku yang membunuh anaknya. Perampok ini hanya tersisa 3 orang, yaitu Jen alias JT, Ballet, dan pemimpin mereka yaitu Jacob. Apes bagi Jacob, karena dia terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, dia berusaha akan membunuh Jen. Tetapi Jen malah yang menghabisinya. Jen dan Ballet membawa uangnya melalui sebuah jalan rahasia. Mereka memindahkan uangnya. Dan karena sifat kerakusan mereka, Ballet pun dihabisi juga oleh Jen. Dengan begitu seluruh uang hasil rampokan mereka dibawa lari semua oleh Jen alias JT. Malam harinya sehabis mandi, Jen yang lagi santuy asik minum-minum, tiba-tiba dikagetkan dengan ring telepon dari salah satu tas uang hasil rampokan tadi. Tiba-tiba Patrick muncul di belakangnya dan langsung menodong Jen serta menunjukkan rekam medis yang membuat anaknya tewas. Saat itu Jen sadar siapa yang berada di depannya ini. Akhirnya dendam Patrick terselesaikan juga. Dia membunuh Jen dengan beberapa tembakan. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton dan mengikuti ceritanya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kopi dan jahe gepuk. Seruput.